Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puha Basyedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara dalam beberapa hari terakhir menyebabkan 3 kecamatan dilanda banjir. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara bukan hanya merendam permukiman tapi juga sejumlah sekolah sehingga pelaksanaan ujian semester ditunda. Sejumlah siswa sekolah luar biasa Aceh menunjukkan kebolehannya pada peringatan Hari Disabilitas Internasional. Hujan deras yang mengguyur dataran tinggi Gayo mengakibatkan debit air sungai meningkat hingga meluap ke permukiman warga. 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara terendam banjir sejak Minggu siang. Permukiman yang terendam yakni Matangkuli, Tanah Luas, dan Pirak Timu. Kecamatan Matangkuli merupakan kawasan yang paling parah dilanda banjir. Di Desa Hagu, Kecamatan Matangkuli, warga harus menggunakan perahu untuk beraktivitas akibat kawasan tempat tinggal mereka terendam. Ketinggian banjir di badan jalan mencapai 1 meter memaksa warga menumpang perahu untuk keluar masuk dari dan menuju areal perumahan mereka. Banjir mengakibatkan ratusan rumah terendam. Sebagian besar korban masih bertahan di rumah mereka, sebagian lagi mengungsi ke rumah sanak saudara yang masih bebas banjir. Naik airnya jam 6. Jam 6 pagi tadi. Iya, jam 6 pagi. Ini kondisinya sekarang bagaimana? Kondisinya airnya lagi Terus bertambah ya? Iya. Jadi ini nanti malam tidur di mana nih? Di sini. Itu rumah terendam semua. Iya, Banyak barang-barangnya yang terendam. banyak. Nggak sempat dipindahkan. Enggak. Tapi airnya naik tiba-tiba. Ya, naik tiba-tiba. Warga yang tidak mengungsi bertahan di saung depan rumah yang lebih tinggi meski harus berhimpitan. Hingga Senin pagi belum ada bantuan makanan dan dapur umum dari pemerintah. Pagi udah aneh karena mungkin imbas hujan semalam ya, pas sampai maghrib sampai pagi lah dari sampai subuh. Mungkin ya imbas itu juga. Ini kondisi air sekarang bagaimana? Kondisi air sekarang mungkin ini masih naik ya. Mungkin sekitar malam-malam mungkin jam 8 mungkin udah agak tenang air. Kita lihat dari di desa sana di gunung ya ada hujan, berarti insya Allah udah inilah udah lumayan ya. Banjir juga diperparah oleh jebolnya tanggul sungai yang belum diperbaiki. Pendangkalan Sungai Kereto di Kecamatan Matangkuli menyebabkan air mudah meluap dan menambah penderitaan warga. Warga berharap proyek nasional Waduk Kereto segera selesai. Jika waduk berfungsi diharapkan akan mengurangi bencana banjir langganan. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Banjir yang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara menyebabkan jalan kabupaten lumpuh. Pengendara tidak bisa melintas akibat jalan penghubung kecamatan di Desa Rayuk Kuta, Kecamatan Tanah Luas terendam hampir 1 meter. Sejumlah pengendara sepeda motor tetap nekat menerobos banjir meski akhirnya mogok akibat padam mesin. Sepeda motor harus didorong petugas dan warga untuk bisa keluar dari genangan banjir. Aktivitas warga pun terganggu lantaran tidak ada jalan yang bebas banjir. Anggota Babinsa TNI bersama warga masih bersiaga untuk mengarahkan warga melewati banjir. Mereka juga mengawasi warga yang melintas tidak terseret arus deras banjir. Banjir ini mulainya itu dari jam 1 tadi. Air kiriman dari kampung sebelah, di sana sudah mulai surut, di sinilah
penelitian terakhirnya. Gitu. Jadi sampai saat ini airnya terus mengalir. Ada yang mogok, ada yang tidak. Tadi lebih banyak lagi ini karena airnya sudah mulai surut. Mungkin sudah diarahkan sama pemuda-pemuda kampung. Jadi alhamdulillah tidak ada yang ini. Kita arahkan kalau bisa kembali, yang lanjut saja nggak apa. Kalau dia mogok kita bantu untuk mendorongnya. Hingga Senin, 3 kecamatan yang dilanda banjir yaitu Kecamatan Tanah Luas, Matangkuli, dan Pirak Timur. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Matangkuli dengan ketinggian banjir mulai dari setengah meter hingga lebih 1 meter. Bencana banjir terjadi setiap tahun saat awal dan akhir tahun. Bahkan dalam sepekan terakhir banjir telah terjadi 2 kali, yakni pada Rabu lalu dan pada Minggu pagi. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Banjir yang melanda 3 kecamatan di Aceh Utara bukan hanya merendam permukiman, tapi juga menggenangi sejumlah sekolah. Akibatnya pelaksanaan ujian akhir semester ditunda lantaran ruang kelas terendam banjir. Ratusan siswa terpaksa diliburkan karena ruang kelas masih tergenang. Siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Aceh Utara dan SD Negeri 6 Kecamatan Matangkuli serta sejumlah sekolah lain belum bisa melaksanakan ujian semester. Hari pertama ujian semester di SD Negeri 6 Matangkuli terpaksa ditunda. Penundaan bukan saja akibat ruang kelas yang terendam, tapi juga perlengkapan sekolah rusak akibat terendam banjir. Banjir yang melanda 3 kecamatan menyebabkan sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Utara terendam banjir. Banjir luapan sungai terjadi sejak Minggu pagi. Ini kondisi sekolah bagaimana nih Pak? Sekolah kita lihat sampai sekarang ini kan masih ada yang tergenang. Kalau kondisi di belajar bisa, tapi sampai kondisi di lapangan. Juga 4 desa ini terjebak dengan banjir atau pasca banjir. Hari ini ujian Pak? Ya sebenarnya ujian. Terpaksa ditunda, bukan diliburkan, ditunda. Kondisi banjir nggak bisa aktivitasnya. Jadi kami juga ini kan banyak juga yang walaupun ini sudah agak ketinggalan sedikit, banyak juga alat sekolah kawan-kawan rusak. Banjir akibat luapan sungai kerap terjadi saat intensitas hujan tinggi melanda kawasan pegunungan perbatasan Aceh Utara dengan benar meriah. Kondisi ini mengganggu aktivitas pendidikan di Aceh Utara, terutama di kawasan rawan banjir. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Kebakaran yang melanda pondok pesantren Babul Makfirah Aceh Besar membuat sejumlah santri kehilangan peralatan sekolah. Santri tetap memungut peralatan sekolah yang masih bisa digunakan. Para santri juga menyingkirkan puing-puing yang masih berserakan usai kebakaran. Mereka juga mulai membenahi lemari yang sebelumnya sempat diamankan agar tidak ikut terbakar. Selain terbakar, sejumlah peralatan sekolah rusak akibat terkena air saat pemadaman. Besarnya kobaran api menyebabkan para santri hanya sempat menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan harta benda milik mereka. Ada yang kebakar, ada yang enggak. Semalam waktu kejadian nggak ada yang bisa diselamatin? Enggak, karena udah nggak tahu lagi mau kayak mana, lari aja terus. Kamar nomor berapa? Kamar bawah nggak kena, cuman itulah barang. Lagi belajar soalnya. Belajarnya semalam di mana? Di bawah? Di depannya ada, di situ juga ada. Jadi sekarang posisinya memang lagi ujian? Iya, lagi ujian. Baru masuk ujian. Jadi rencananya pulang ya? Sejumlah wali mulai berdatangan untuk menjemput santri. Kondisi menyusul kebijakan pengelola pesantren yang meliburkan aktivitas belajar mengajar khususnya bagi santriwati yang terdampak kebakaran. Untuk sementara waktu karena asrama putri perlu kita kondisikan kembali, kita sudah sepakat langsung tadi malam rapat dengan kepala sekolah dan dewan guru yang seharusnya besok hari Senin ujian, kita liburkan dulu sementara selama sepekan, insya Allah Senin depan mereka ujian, kita sesuaikan kembali jadwalnya. Jadi selama sepekan ini kita persiapkan kembali asramanya untuk bisa dihuni kembali dan semua
yang menjadi tanggung jawab kami dari pihak pesantren seperti lemari, kasur. Nanti kami usahakan untuk tidak menjadi beban wali murid. Kebakaran yang menghanguskan bangunan asrama santriwati ini bukan hanya menyebabkan para santriwati kehilangan tempat tinggal, tapi juga pakaian dan sejumlah perlengkapan belajar. Meski belum ada keterangan polisi, kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada salah satu bilik asrama yang terbakar. Namun, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.